Selamat datang kepada Bapak, Ibu, serta Ananda sekalian. Pada hari Minggu, tanggal 28 Februari tahun 2021, kami dari grup 4, Virtual Coordination Training Batch 8, akan memulai kegiatan webinar kali ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Jiana Nabila Azza sebagai host yang akan memandu acara ini bersama Ibu Girindra sebagai moderator dan Ibu Kristi sebagai pemateri. Diharapkan maaf untuk sebentar. Bentar. Silahkan lanjut. Ya, Bu. Diharapkan untuk Bapak, Ibu, serta Ananda sekalian untuk mematikan mic-nya. Dan saya sekarang akan alihkan langsung kepada Ibu Girindra. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Ananda Jihan yang telah membuka acara. Saya Girindra Wardani selaku moderator akan memandu acara ini sampai 45 menit ke depan. Materi hari ini adalah, maaf sebentar. Materi hari ini adalah membuat ujian online rasa chatting dengan chat form yang akan dipaparkan oleh Ibu Kristi Herdianti dari SMAN 1 Pengalengan. Beliau merupakan guru di SMAN 1 Pengalengan. Langsung saja kepada Ibu Kristi untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Ibu Girin. Suara saya jelas terdengar? Ya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hari ini saya bisa sedikit sharing begitu mengenai pembuatan ujian online dengan menggunakan aplikasi chat form. Mohon izin saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat untuk PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ya. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai pembuatan ujian online dengan rasa chatting dengan chat form. Baik, langsung saja. Apa itu chat form? Nah, mungkin di sini Bapak Ibu serta Ananda semuanya bisa melihat tampilannya. Kurang lebih tampilannya adalah seperti ini yang ada di sebelah kiri layar. Nah, jadi tampilannya itu seperti tampilan aplikasi chatting begitu. Jadi chat form itu adalah metode pengisian formulir menggunakan aplikasi obrolan yang dibuat oleh Interact. Interact adalah nama perusahaan pembuat aplikasi chat form ini. Nah, jadi ini seperti pengisian formulir biasa, hanya tampilannya saja yang seperti aplikasi obrolan atau chatting, sehingga lebih menarik tentunya. Nah, di sini chat form are built on top of Google Form. Jadi chat form ini dibuat di atas teknologinya Google Form. Jadi nanti itu pada saat pembuatan soalnya itu tetap menggunakan Google Form. Nah, lalu dikonversi menggunakan chat form ini dan jadilah tampilannya berbeda begitu. Nah, baik, mungkin di sini karena tadi basicnya itu adalah Google Form sebetulnya, saya ingin mengetahui terlebih dahulu mungkin di sini Bapak Ibu atau Ananda mungkin sudah mengenal mungkin Google Form. Kita coba sudah mengenal ya, alhamdulillah. Nah, baik kalau begitu supaya lebih terbayang lagi chat form itu seperti apa sebelum nanti kita mulai untuk mencobanya dan nanti saya coba untuk mensimulasikan. Di sini kita akan coba terlebih dahulu ya chat form yang sudah jadi. Saya akan share-kan linknya di kolom chat. Jadi mudah sekali di handphone bisa, di laptop juga bisa. Jadi bisa diaplikasikan di berbagai device
Saya kopikan dulu linknya di kolom chat. Ya, sudah ada ya di kolom chat untuk link chat formnya. Ini saya menggunakan contoh soal saja. Oke, saya coba stop share screen tampilannya ya untuk tampilan dari sambil mungkin Bapak Ibu yang sudah membuka linknya juga bisa mencoba sambil saya menampilkan juga gitu. Mungkin sudah terbuka ya. Sebentar, saya coba cek dulu di tampilan yang saya. Ini dia. Oke, tampilannya seperti ini. Kalau misalnya di laptop, kalau tampilannya di handphone, mungkin Bapak Ibu apabila mengerjakannya di handphone lebih kecil saja tampilannya, dan ini bisa langsung dimulai saja. Misalnya kita coba memulai pertanyaannya, diminta untuk mengisikan nama lengkap, misalnya Kristi Herdianti begitu, lalu diminta untuk memasukkan kelas, misalnya kelas 11. Nah, lalu nanti ada responnya. Jadi perbedaannya kita, misalnya ini ada tepuk tangan begitu ya. Jadi seperti chatting. Dan ini feedback-nya ini bisa diedit nantinya. Kita ingin feedback kepada siswa-siswi itu seperti apa. Ini contoh soalnya pilihan ganda. Kalau yang tadi mungkin contoh uraian singkat. Bisa menampilkan gambar juga sama seperti Google Form. Misalnya ini ada contoh soal yang bergambar. Saya bisa pilih apa saja. Ini soalnya hanya sedikit, hanya sekitar 5 soal untuk kita bisa mencoba dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini apabila sudah ada tombol menyerahkan, nah itu berarti sudah mencapai soal terakhir. Dan ketika klik menyerahkan, maka itu seperti Google Form saja, klik submit begitu. Jadi kalau di Google Form, klik submit, kalau misalnya di chat form ini, klik menyerahkan. Nah, ketika sudah diklik menyerahkan, secara otomatis jawaban itu akan tersimpan atau terekap di Google Form begitu. Jadi tetap datanya itu ada di Google Form. Ini saya klik menyerahkan. Nah, ini sudah ada feedback terima kasih dan nanti kita bisa cek respon yang sudah terekam di Google Form-nya. Mungkin seperti itu untuk tampilan dari chat form-nya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Bagaimana sih cara membuat ini begitu ya? Cara membuat tampilan ujian seperti ini. Mohon izin saya untuk menampilkan PowerPoint-nya kembali. Baik, nah lalu sekarang bagaimana tadi cara chat form ini bekerja? Nah seperti tadi yang sudah kita coba bersama-sama, jadi chat form ini seperti chatbot, jadi berbicara kepada penggunanya begitu dengan chatting seperti tadi, lalu merekam jawaban dari user dan rekaman dari usernya itu terintegrasi dengan Google Form atau tersimpannya itu di Google Form. Nah, ini contoh ada screenshot tampilan Google Form-nya seperti ini. Ini tampilan dari chat form-nya, dan yang paling kanan itu adalah contoh tampilan responnya yang nanti kita akan coba lihat bersama-sama. Nah, lalu bagaimana tadi cara membuat chat form ini? Sangat mudah sekali, Bapak Ibu. Ada 2 cara untuk membuat chat form ini. Yang pertama, itu bisa menggunakan website chat form-nya langsung. Alamatnya adalah www.chatstripforms.com. Lalu nanti tinggal paste saja alamat Google Form-nya.
alamat link Google Form yang biasa kita berikan kepada siswa itu kita kopikan dulu ke website ini. Nanti akan ada proses konversi dan langsung itu tidak lama ya, bergantung jumlah soal. Atau menggunakan cara yang kedua, ini kita menggunakan add-on. Jadi kita install add-on namanya chat form di dalam Google Form-nya. Kita akan coba dua-duanya hari ini, dua cara ini. Yang pertama kita akan coba dulu yang website ya. Kita akan coba dulu mengkopikan alamat chat form-nya itu ke, mohon maaf, alamat Google Form-nya ke website chat form. Oke, kita mulai. Saya stop share terlebih dahulu. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kita harus menyiapkan terlebih dahulu soal Google Form-nya, karena tetap basic-nya ini soalnya dibuat di Google Form, jadi chat form itu hanya aplikasi perantara saja. Nah, tadi saya sudah siapkan untuk Google Form-nya ya, karena saya mungkin pada hari ini tidak menjelaskan lebih detail tentang Google Form. Sebentar saya coba share screen terlebih dahulu. Oke, kuis. Oh, ini dia. Nah, ini dia contoh Google Form-nya. Nah, ini Google Form yang tadi ya. Coba saya refresh dulu, tadi belum di-refresh ya. Harusnya responnya sudah agak bertambah nih kalau yang mencoba ya. Di sini sudah masuk 2 yang mengisi. Ini caranya nanti mungkin di akhir ya, kita coba cara untuk mengambil responnya. Ini adalah tampilan Google Form-nya, standar saja sama seperti kita membuat Google Form biasa, ada judul, nama lengkap, kelas, dan soal-soal. Hanya mungkin perbedaannya apabila Bapak dan Ibu ingin memasukkan gambar, begitu, ingin memasukkan soal yang ada gambarnya. Nah, sangat direkomendasikan untuk menggunakan cara memasukkan gambarnya itu dengan menu yang ada di sini. Bentar ya, saya coba menggunakan ini draw. Nah, yang di sebelah sini. Jadi ada beberapa cara untuk kita memasukkan gambarnya, tetapi yang diterima oleh chat form-nya adalah ketika kita memasukkan gambar yang di sebelah sini. Nah, ada juga cara yang lain itu kan memasukkan gambar itu bisa di sini ya, di option-nya. Nah, kita bisa di option-nya seperti ini. Nah, bisa di sini. Oh ya, kepencet ya. Bisa di situ. Nah, atau bisa juga di sini di pertanyaannya, tapi itu tidak direkomendasikan karena biasanya chat form-nya tidak mau menerima dan gambarnya tidak muncul. Nah, oleh sebab itu menampilkan gambarnya adalah di sini. Nah, seperti itu. Ini sudah dicoba tadi memasukkan gambar. Nah, ini resikonya adalah ketika Bapak Ibu memasukkan gambar dengan cara seperti tadi, maka soalnya sebaiknya tidak diacak. Nah, karena apabila soalnya diacak, maka ini posisi gambarnya itu bisa berada di soal manapun begitu. Nah, jadi jangan diacak. Ini gambarnya soal pertanyaannya ada di bawah, optionnya ada di bawahnya langsung begitu. Jadi tidak direkomendasikan untuk diacak soalnya agar gambar dan jawabannya itu bisa berdekatan gitu ya, seperti itu. Nah, kalau sudah misalnya soalnya sudah selesai seperti ini, langsung saja tadi caranya adalah kita ambil linknya. Ini dipastikan dulu sudah dalam bentuk kuis ya, seperti biasa kalau kita membuat kuis, sudah dengan mode kuis, lalu bebas sebetulnya apakah mau wajib diisi atau tidak. Apabila settingan Google Form-nya wajib diisi, maka nanti di chat form-nya juga siswa tidak bisa melewatkan soal. Jadi harus satu persatu itu harus dikerjakan. Nah, apabila wajib diisinya tidak di checklist seperti ini, maka nanti siswa bisa melewatkan soal. Nanti akan ada menu melewatkan gitu. Nanti bisa dipanggil lagi soalnya untuk dikerjakan. Nah, untuk sekarang kita coba yang wajib diisi. Nah, kalau sudah wajib diisi, poinnya sudah diisi, lalu kita ambil linknya seperti biasa dengan cara mengklik tombol kirim, lalu klik
linknya ya, bagian linknya boleh ambil yang panjang yang tadi atau boleh ambil yang pendek ini juga boleh, sama saja karena nanti juga linknya akan berubah. Lalu kita copy dan selanjutnya adalah kita buka website chat form yang tadi. Nah ini berarti saya coba stop share dulu ya untuk kita buka chat formnya. Atau ini langsung terlihat tidak ya ini halaman chat formnya? Apakah langsung terlihat ya? Oh iya. Terlihat langsung. Ya, terlihat langsung. Ya, terima kasih Ibu. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja alamat chat formnya yang tadi, chat-forms.com. Nah, kalau sudah, ini adalah tampilan website dari chat formnya. Oke, saya clear dulu ya, ada coretan-coretannya. Nah, lalu kita pastekan saja di sini. Klik kanan, paste atau Ctrl V boleh yang tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu klik create chat. Nah, ini lama atau tidaknya nanti proses konversinya bergantung banyaknya soal. Nah, lalu di sini ada pemilihan bahasa terlebih dahulu. Nah, ini kita pilih bahasa Indonesia karena tadi soal-soalnya menggunakan bahasa Indonesia. Lalu di sini juga ada pengaturan lanjutan. Nah, di sini seperti ada pengaturan don't show progress feedback message. Misalnya kita nggak mau ngasih feedback ke anak-anak, misalnya begitu, mau langsung aja soal ke-1 beres, lanjut soal kedua, begitu. Nah, ini berarti silakan di checklist. Seperti itu. Nah, tapi kan enaknya pakai chatting itu kita bisa seperti mengobrol ya. Jadi kalau untuk saya ini tidak di checklist biar ada feedback-nya. Lalu kita klik next saja. Nah, ini ada proses konversinya. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan bahwa lama atau tidaknya proses konversi ini itu bergantung dari banyaknya soal gitu ya, dan koneksi juga. Nah, ini sudah hooray, your chat is ready to share. Nah, ini sudah jadi langsung dan kita bisa langsung share. Cara untuk ambil linknya, tinggal klik ini, share chat. Lalu di sini bisa share ke Facebook, Twitter, begitu ya, atau LinkedIn, dan lain-lain. Dan biasanya kan kita suka share-nya itu misalnya menggunakan link ya, misalnya via WA. Nah, kita ambil linknya yang ini, get a share link. Nah, ini tinggal kita copy aja. Lalu misalnya ini saya share di kolom chat ya, tampilannya tidak akan jauh berbeda dengan yang tadi. Atau saya langsung buka di sini juga boleh. Nah, ini. Nah, ini karena tadi Google Form yang digunakannya sama ya, seperti di awal. Nah, jadi berubah tampilan Google Form-nya seperti ini. Begitu, itu adalah cara yang pertama. Mudah sekali ya, Bapak Ibu. Nah, sebetulnya ini juga kita bisa edit lagi. Tadi di sini ada menu new chat kalau kita ingin mengcopy link form yang baru begitu ya. Lalu share chat tadi sudah, ini ada edit chat juga. Nah, kita bisa coba. Nah, edit chat ini misalnya kita ingin merubah feedback-nya. Misalnya tadi kan ada tulisan jalan untuk pergi atau setengah jalan atau 3 pertanyaan lagi. Mau kita ganti-ganti tulisannya itu bisa. Lalu nanti jangan lupa di-save. Begitu. Itu adalah cara yang pertama. Lalu sekarang cara yang kedua adalah tadi dengan menginstal add-on ya, dengan menginstal add-on-nya. Nah, untuk menginstal add-on-nya, nah ini sama, pertamanya kita ada di halaman Google Form-nya dulu. Nah, cara menginstal add-on di Google Form itu sama seperti menginstal add-on yang biasanya. Klik lainnya, menu lainnya yang ada di pojok kanan atas. Nah, lalu di sini pilih menu add-on. Nah, setelah kita tunggu dulu proses loading-nya. Nah, kalau sudah mengklik tombol add-on, nah di sini ada berbagai macam add-on yang disediakan oleh Google Workspace Marketplace. Kita cari nama add-on-nya itu yang tadi, chat form. Kita ketikkan saja, chat form. Gitu. Nah, kalau sudah kita tunggu. Nah, karena Google Form saya ini sudah terinstall ya, jadi di sini ada tulisan terinstall. Tetapi kalau misalnya belum terinstall, nanti tulisannya adalah belum terinstall, tinggal diklik saja.
Nah, lalu kalau sudah diklik nanti di sini ada tombol install. Tinggal klik saja, sudah langsung masuk. Begitu. Nah, kalau sudah selesai installnya, oke, sebentar ini. Nah, kalau sudah selesai installnya, ada di mana chat form-nya berada? Ada di sini, ada di menu add-on. Jadi tinggal klik, ini kebetulan saya pernah menginstal 2 add-on. Ini kita tinggal buka saja, tadi namanya adalah chat form. Klik chat. Nah, ini sering terjadi seperti ini ya Bapak Ibu, waktu sebelumnya yang autoproctor juga sama. Ini kita refresh saja. Cara pertama adalah kita refresh. Jadi ini harusnya itu munculnya itu menu open. Ada open, ada setting, ada bantuan begitu ya. Nah, ini hanya bantuan saja, opennya tidak muncul. Cara pertama, kita bisa refresh. Cara kedua adalah kita log out semua akun Gmail yang yang sedang dibuka di laptop begitu, karena kan biasanya kadang laptop itu dia menyimpan beberapa akun Gmail ya. Nanti kita log out dulu lalu kita login lagi. Ini kita coba refresh ya, mudah-mudahan dengan merefresh itu langsung bisa. Oke. Kita coba. Nah, ini ya, dengan refresh itu langsung muncul. Jadi kita tinggal klik open aja. Kita klik open, tunggu. Nanti munculnya ada di samping kanan bawah. Nah, lalu ini karena sebelumnya Google Form ini sudah pernah di-generate ke chat form, maka tampilannya seperti ini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya merubah sesuatu begitu ya, ada soal yang salah begitu sebelumnya, atau ada mengedit, ada yang diedit lagi, nah berarti Bapak Ibu harus generate ulang. Nah, misalnya ini apa ya, saya rubah, ini mungkin ditambahkan titik begitu ya misalnya. Nah, cara untuk mengenerate di sini adalah tinggal pilih klik new, ini ada new paling bawah. Nah, di sini sama, pertama adalah memilih bahasa dulu, sama seperti tadi pada saat di website, pilih bahasa dulu. Di sini terdeteksinya sudah bahasa Indonesia, jadi tidak dipilih lagi. Lalu ada pengaturan advance, sama seperti yang tadi di web, apakah ingin menampilkan feedback, apakah ingin send me notification email. Jadi, nah untuk yang poin ini tadi saya terlupa, chat form ini bertahannya itu 30 hari Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita sudah generate chat form, itu ditahan sama chat form itu 30 hari. Linknya itu bisa diakses selama 30 hari. Nah, apabila sudah mendekati setelah 30 hari itu langsung tidak bisa diakses lagi dan harus di-generate ulang. Nah, ini ada barangkali kita lupa begitu ya. Ini bisa diklik send me notification email, misalnya ketika chatnya udah mau expired nih, udah mau 30 hari, kirim email dulu begitu. Biar kita generate atau nanti takutnya udah di-share baru ngeh bahwa itu tuh belum sudah habis gitu, sudah expired. Ini saya unchecklist saja. Nah, kalau sudah dengan settingan yang tadi, tinggal klik ini saja, klik form to chat. Klik form to chat. Nah, sama, ini proses konversinya itu lama tidaknya ya bergantung jumlah soal, bergantung koneksi, begitu. Seharusnya sih tidak terlalu lama ya tadi juga. Oke. Nah, sudah ya, hore, your chat is ready. Sama, ini kita bisa langsung open chat-nya langsung, atau kita bisa edit, tampilan editnya sama seperti tadi. Kita bisa edit feedback, motivation feedback-nya misalnya, atau judulnya, atau misalnya nama, penulisan nama, dan lain-lain. Nah, ini bisa diedit. Hanya nama lengkap begitu ya. Ini tinggal di-save aja. Tadi hanya ditambahkan titik 2 begitu misalnya. Oke, cukup lama ya. Ini mohon maaf koneksinya. Nah, kalau sudah edit chat, terus kita mau share link-nya. Nah, ini tinggal pilih klik share chat saja. Share chat, lalu sama seperti tadi di web, kita ambil link-nya. Copy saja link-nya seperti ini. Lalu kita pastekan. Kita pastekan di sini ya. Kita coba apakah berhasil atau tidak menggunakan cara yang kedua ini. Oke.
Sama ya, tampilannya seperti ini, judulnya tadi kuis 1 prakarya dan kewirausahaan. Jadi bebas Bapak dan Ibu mau menggunakan cara yang mana begitu ya. Kalau misalnya tidak mau mengklik alamat websitenya tadi chat form begitu ya, bisa menggunakan add-on-nya tadi. Cukup 1 kali install saja dan nanti bisa digunakan secara terus-menerus. Begitu. Nah, ini mungkin ada lagi settingan yang lain, kita coba lihat. Oh, di sini juga ada Embed. settingan, betul, embed. Nah, kita lihat untuk embed ini. Nah, embed ini misalnya Bapak Ibu punya website sendiri nih, punya website sendiri atau punya blog gitu ya. Baik misalnya di blogspot.com atau di wordpress.com. Nah, Bapak Ibu misalnya ingin memasang chat ini, tampilan chat yang tadi begitu. Nah, ini tinggal di-copy aja. Lalu dipastekan di kode WordPress-nya, itu kan biasanya ada di settingan halaman post begitu, tinggal di-copy saja, nanti muncul di blognya. Nah, ini adalah untuk embed. Begitu mungkin Bapak dan Ibu, jadi untuk chat form ini sangat mudah sekali pengaplikasiannya, dan tentunya bisa menjadi pilihan Bapak dan Ibu ketika ingin mengadakan ujian online begitu ya. Jadi mungkin bisa hari ini ujian online menggunakan aplikasi apa gitu. Jadi anak-anak bisa lebih apa ya, seperti tidak ujian begitu ya, seperti chatting saja begitu. Oke, mungkin itu Bu Girin. Saya sampai jam berapa ya Bu Girin ya? Sampai pukul 2, Ibu. Oke, baiklah. Kita buka sesi tanya jawab aja begitu ya, mungkin Bu Girin ya, masih ada waktu ya. Ya, mangga Bu Girin mungkin bisa dipandu. Baik, terima kasih Bu Kristi, pemaparannya sangat bermanfaat. Saya mendapat ilmu baru lagi. Karena sejujurnya saya juga baru tahu ini ada fitur chat form ini, dan ternyata bersinambungan dan bersangkut pautan sama Google Form, tapi tampilannya lebih menarik. Silahkan bagi Bapak, Ibu yang ingin bertanya, boleh saya persilahkan. Saya Bu Lilis mau tanya, karena ini saya juga baru jadi senang sekali ya. Nah, Bu Kristi, pas nanti itu kan saya bagikan aja link itunya ke anak-anak, terus mereka ngerjain semua kan itu udah diprogram kan, yang tadi teh nomor 1, hey ini pelajaran biologi misalkan gitu ya. Iya, Jadi betul. mereka tinggal kerja, tapi rasanya rasa chat gitu ya. Betul. Jadi mengurangi ini ya, mengurangi stres ya. Saya sedang mau saya terangkan, ayo Jihan, kita lanjutkan ya, kita bisa buat nih ujian rasa chatting gitu. Nah, nanti submit, terus nilai gimana? Nah, iya betul sekali Ibu. Nah, untuk nilai, terima kasih Ibu ya sebelumnya. Untuk nilai, jadi seperti yang tadi saya sebutkan bahwa sebetulnya semuanya ini terintegrasi di Google Form dan jawaban pun terekapnya di Google Form. Jadi kita buka saja Google Form-nya, misalnya seperti ini, setelah siswa mengerjakan, lalu seperti biasa apabila kita melihat nilai siswa di Google Form begitu, kita bisa lihat di sini di respon. Nah, kita klik responnya, ini karena kebetulan baru 2 tanggapan yang masuk ya, nanti mungkin bisa ikut pengerjakan lagi. Bisa, karena ini saya settingnya bisa dikerjakan beberapa kali begitu. Nah, ini ada 2 tanggapan yang sudah masuk. Nah, selanjutnya, ini cara melihatnya adalah di sini. Sama seperti Google Form biasa, betul, kita klik yang icon warna hijau ini untuk lihat spreadsheet-nya. Jadi nilainya itu dalam bentuk spreadsheet. Lalu kita klik buat sampai nanti muncul halaman spreadsheet-nya. Nah, ini ya. Kita lihat di sini baru ada 2 orang. Ini nilainya bisa terlihat. Tadi saya maksimalnya itu di 10 ya, soalnya ada 5. Jadi masing-masing itu tadi satu soal itu diberikan poin 2. Nah, ini ada misalnya di sini nama lengkap Joni, skornya 2 begitu. Terus ini tadi saya sempat nyoba skornya 8. Begitu cara untuk melihat nilainya, Ibu. Jadi tadi tinggal merekap aja, menyesuaikan dengan absen kelas mungkin ya. Begitu, Ibu. Oke. Bagus. Nih, ilmu baru betul, saya juga baru tahu. Ibu Kristi, maaf saya juga mau bertanya, boleh?
Boleh dong, Iya. Bu Girin. Silahkan, Bu Ibu, Girin. kalau di Google Form itu kan kalau kita sudah setting kuis itu kita bisa milih ya mau menampilkan betulnya, mau menampilkan salahnya gitu Ya, kan. betul, Nah, betul. kalau di chat form ini bagaimana? Nah, itu dia ya, kembali lagi biasanya setiap aplikasi pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya, Bu Girin ya. Nah, untuk di Betul. chat form ini, jadi tidak bisa menampilkan skor benarnya begitu. Jadi tadi ya seperti ini kan sebetulnya saya set Google Form-nya itu sebentar, ini ada di atas ya. Saya set Google Form-nya itu ada di Nah, ini dia. Saya set Google Form-nya itu sebetulnya ingin poinnya itu terlihat. Coba ya kita lihat settingannya di setelan, lalu kita lihat di presentasi, terus ini di kuis ya. Nah, di kuis ini sebetulnya saya sudah atur responden itu dapat melihat jawaban yang benar. Nah, tetapi kan tadi kita lihat bersama ya di tampilan chat form-nya ketika kita sudah selesai mengerjakan, itu tidak ada tampilan nilainya berapa, tapi hanya ucapan terima kasih begitu ya tadi. Feedback-nya itu tulisan terima kasih saja dan tulisan terima kasih itu bisa kita edit sebetulnya. Tetapi tidak bisa kita munculkan nilai. Nah, ini kembali lagi sih kepada pilihan Bapak dan Ibu. Apabila mungkin prioritasnya adalah ingin menampilkan nilai ini, ya berarti mungkin menggunakan tampilan Google Form-nya. Kalau menampilkan Google Form-nya itu kan pasti muncul ya. Nah, tapi kalau misalnya tidak apa-apa untuk siswa tidak melihat jawaban yang benarnya, begitu, ya berarti bisa menggunakan salah satunya menggunakan chat form. Begitu, Bu Girin. Baik, terima kasih, Kristi. Iya, sama-sama. Oh, maaf. Ibu, jadi tidak usah diceklis jawaban yang benar itu gitu. Betul, Tadi kalau betul tidak perlu di checklist karena tampilan di chat form-nya itu sama saja. Mau di checklist atau tidak menampilkan jawaban yang benar. Begitu, Ibu. Ya. Iya. Bagaimana Bu Girin ada yang raise hand? Itu ada yang raise hand. Maaf, Bapak atau Ibu Dera Anissa. Silahkan mau bertanya. Udah ada di kolom chat, coba dibacakan juga. Oh, oke, ada di kolom chat ya. Dari Ibu Dera, Assalamualaikum Ibu, izin bertanya, apakah platform ini bisa menampilkan soal yang berisikan video atau audio? Dan untuk soal matematika sendiri, biasanya pilih jawabannya itu berupa gambar karena tidak bisa menulis equation. Apakah akan ada permasalahan saat menggunakan platform? Silahkan Ibu Kristi. Ya, terima kasih Ibu Dera. Oke, pertanyaannya menarik sekali ya untuk kasus pelajaran matematika. Biasanya banyak sekali rumus dan biasanya dibuat gambar begitu ya, karena tidak ada equation di Google Form-nya. Untuk video atau audio, sebetulnya saya belum pernah coba ya, tapi kita coba aja sekarang begitu. Apakah chat form-nya itu bisa menampilkan video atau tidak? Tetapi kalau untuk menempatkan gambar di option begitu ya, pilihan ya benar, menampilkan gambar di pilihan jawabannya. Itu seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi untuk chat form ini kekurangannya yaitu, jadi gambar itu hanya bisa disimpan di sini, hanya bisa disimpan di jadi menu gambar tersendiri. Jadi tidak bisa apabila gambarnya disimpan di sini tidak akan muncul. Jadi kalau gambarnya disimpan di option itu tidak akan muncul. Nah ini yang menjadi permasalahan tentunya dikembalikan lagi kepada ibu bapak guru begitu ya. Apabila memang seperti matematika ya berarti saran saya karena untuk chat form ini saya pastikan gambar yang dimasukkan di option itu tidak akan muncul. Jadi chat form-nya itu tidak mau begitu ya untuk menampilkannya. Jadi sebaiknya menggunakan tampilan Google Form saja. Begitu. Kecuali mungkin kalau gambarnya itu di pertanyaan bisa diakalinya seperti tadi dengan memilih gambar di atas soalnya, bukan di soalnya ya. Jadi bukan di soalnya yang ini, tetapi di
pilihan menu yang sejajar dengan menu-menu pertanyaan ini ya. Begitu Ibu Dara, dan kita coba ya, menarik sekali, kita coba yang video tadi. Apakah kita bisa menampilkan video begitu ya? Kita coba ambil video, link video dari internet aja mungkin ya, biar cepat. Kita coba mengambil video dari YouTube saja, misalnya kita ambil linknya. Oke. Nah, ini misalnya nih ada tutorial atau apa nih? Ini kita coba yang tutorial ini ya. Kita coba kopikan linknya. Kita kopikan linknya. Oke. Kalau sudah dikopikan, kita coba masukkan di kalau link kita coba ya, di sini kan video itu ini ya. Kita coba disimpan di atas sini, di bawah kelas aja ya. Kita pilih yang ini berarti ya untuk di Google Form. Ini kan untuk gambar. Nah, ini untuk tambahkan video. Nah, kita pastekan yang tadi linknya di sini. Kita search dulu. Sudah muncul ya di sini videonya. Kita pilih, lalu klik pilih. Nah, kita kasih kata-kata dulu gitu ya. Perhatikan misalnya video berikut. Perhatikan video berikut. Oke. Ibu Kristi, maaf mau mengingatkan waktunya 5 menit lagi. Oh iya, siap-siap. Saya coba lebih cepat ya. Ini perhatikan video berikut misalnya. Lalu karena ini ada perubahan, Bapak Ibu, tadi berarti harus kita generate ulang. Kita harus generate ulang, caranya klik new, lalu langsung aja klik form to chat. Mudah-mudahan tidak lama ya loadingnya. Kita tunggu. Sambil menunggu, mungkin Bu Girin tadi saya lihat ada pertanyaan lain di kolom chat ya? Oh iya, betul. Dari Ibu Yuli Yuliani. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah chat form juga bisa digunakan untuk penyebaran angket bimbingan konseling kepada siswa? Mohon dijelaskan bagaimana memberikan nilai contohnya ya 1 tidak 0. Ya 1 tidak 0. Wah, itu berarti sudah permainan di Google Form-nya ya. Oke, saya tahan dulu untuk jawaban pertanyaan tersebut ya, Ibu Girin. Ini kita sudah selesai loadingnya tadi, Bapak dan Ibu. Kita akan coba cek apakah videonya muncul atau tidak. Kita langsung klik saja open chat ya. Kita klik open chat. Tadi saya simpan videonya tepat di bawah nama kelas ya, oke. Kelas ya, kita coba. Apabila tidak muncul, berarti ya chat form-nya memang tidak mau untuk menampilkan itu ya, Bapak dan Ibu. Kita coba nama lengkap, Kristi. Nah, ini kelasnya, kelas 11 misalnya. Kita lihat. Nah, alhamdulillah ternyata bisa ya. Ternyata bisa, jadi tadi tinggal kopikan saja linknya di Google Form-nya, begitu lalu di-generate ulang. Begitu ya Ibu Dara, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Dan tadi dari Ibu Yuli adalah untuk kuesioner bimbingan konseling begitu ya. Tentunya bisa, karena memang Google Form sendiri kan bisa kita gunakan untuk survei begitu ya, untuk untuk tes dan lain-lain. Hanya mungkin nanti kalau survei itu kan misalnya tidak dinilainya itu tidak bisa langsung begitu ya. Nah, berarti biasanya kalau membuat survei itu di settingnya bukan kuis. Di settingnya itu bukan kuis, tetapi dimatikan settingan kuisnya seperti ini. Tetapi ketika dimatikan, tentunya kita menjadi harus mengkoreksi jawaban kuesionernya itu secara manual. Nah, tapi kalau kita jadikan sebagai kuis, kita bisa set jawaban yang betulnya, kita bisa set poinnya berapa, jadi kita tidak perlu repot-repot untuk memeriksa secara manual. Dan tadi pertanyaannya, di rekapnya secara otomatis ya Bu ya. Tadi bagaimana? Ya, katanya mohon dijelaskan bagaimana memberikan nilai, contohnya ya 1 tidak 0. Oke, setahu saya untuk di Google Form itu untuk bisa ya tidak bisa menggunakan drop down, tetapi untuk poinnya, misalnya saya coba ya. Seperti ini, kita coba membuat soalnya misalnya yang ya tidak begitu ya. Kita coba plus, lalu apa ya misalnya ya contohnya. Apakah pembelajaran ini menarik, misalnya begitu ya.
Kan jawabannya berarti ya atau tidak begitu. Lalu di sini berarti pilihannya itu mungkin bisa drop down yang sesuai. Kalau drop down itu kan berarti kita harus pilih salah satu. Kalau kotak centang itu berarti kita bisa pilih dua-duanya. Ya juga bisa kita pilih, tidak bisa kita pilih. Kita pilih drop down misalnya begitu. Lalu kita di sini kita tuliskan jawabannya ya tidak. Nah, setahu saya settingan di Google Form ini tidak bisa untuk yang tadi secara otomatis bisa merekap ya tuh 1, tidak tuh 0 begitu ya. Paling nanti bisa manual diedit, dikasih rumus di spreadsheet-nya, di Excel-nya. Nah, ini setahu saya hanya bisa seperti ini ya, kita coba. Ini ada buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, ini hanya bisa diatur seperti ini. Ketika ya, misalnya mau ke mana? Mau ke loncat ke soal lain misalnya, atau misalnya mau ke bagian lain. Nah, hanya bisa seperti ini. Kalau di Google Form-nya hanya bisa diatur ketika ya itu bisa loncat ke bagian lain, atau ketika tidak itu bisa loncat juga ke bagian lain. Jadi hanya bisa loncat-loncat soal atau loncat bagian begitu. Tetapi kalau untuk setting 1.0 itu bisa, tetapi manual menggunakan rumus di spreadsheet-nya. Mungkin nanti bisa di kesempatan lain mungkin ya, Bu Girin, untuk pemaparan rumus di Excel gitu. Itu mungkin Bu Girin, mudah-mudahan ya Bu Yuli tadi mungkin tidak. Ini Bu Yuli itu rekan saya di sekolah. Mungkin Bu Yuli nanti bisa di sekolah di belakang panggung aja ya. Kita akan coba diskusikan lebih lanjut mengenai tadi cara supaya otomatis begitu ya. Ya tuh 1, tidak tuh 0 begitu. Mungkin Bu Girin seperti itu ya. Waktunya sudah jam 2. Habis kebetulan ya. Ya. Iya, baik Ibu Kristi, terima kasih pemaparannya. Saya sedikit menyimpulkan, jadi chat form itu adalah metode pengisian formulir atau bisa juga soal yang berkesinambungan sama Google Form. Jadi basicnya itu ada di Google Form gitu. Kita membuat soalnya di Google Form, baru nanti kita bisa istilahnya pindahkan ke chat form. Nah, cara membuatnya itu bagaimana? Di dalam chat form itu ada 2 cara, yaitu menggunakan website atau menggunakan add-on di Google Form-nya itu sendiri gitu. Nah, di tampilannya ada apa saja sih di chat form itu? Ada open chat, ada edit chat, ada share chat, ada embed chat, dan ada new seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih untuk Bu Kristi dan Ibu Girin. Sebelumnya saya akan memberitahukan bahwa absensi sudah dibagikan di kolom chat dan diharapkan untuk diisi bagi para peserta yang mengikuti webinar kali ini. Dan alhamdulillah akhirnya webinar kali ini telah selesai dan berjalan lancar. Terima kasih atas partisipasinya yang sudah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Langsung diseminasi ya. Ya Bu. Siap Ibu. Teman-teman aja. Gak usah susah-susah. Kalau di rumah Anda ini langsung 3 orang. Minimal 3 orang ya Bu ya? Iya, 3 orang aja ya. Udah hari ini langsung aja. Nggak ada teman-teman pada susah. Yang di rumah aja. Bapak, anak, ini kan semua udah selesai beres gitu ya. Nggak muluk kok, nggak usah